Halo, perkenalkan nama saya Kenny Nathaniel. Sekarang profesi saya sebagai karyawan swasta yang bekerja di salah satu perusahaan IT di Jakarta. Saya mulai trading sekitar 2 tahun lalu, itu di bulan September 2018. Itu sewaktu saya masih seorang mahasiswa dan magang di salah satu perusahaan IT juga. Waktu itu saya modal trading itu ada di start 4 juta rupiah. Jadi saya waktu itu trading udah kalau dihitung sampai sekarang itu udah sekitar 2 tahun ya. Nah, tapi di 6 bulan pertama itu saya ada loss itu sekitar dari modal 4 juta itu sampai 2 sampai 3 juta. Nah, jadi hitung-hitung selama 6 bulan itu saya belajar sih gimana caranya biar bisa untung di trading. Nah, setelah 6 bulan itu saya mulai ngerti nih sistemnya gimana cara kerjanya, cara tradingnya, apa yang perlu diperhatiin. Nah, kalau dihitung-hitung dari 6 bulan itu sampai sekarang sih udah untung ribuan persen ya, sekitar ratusan juta udah dapat. Waktu itu saya pernah ikut untuk yang trading kontes Indodex itu di tahun 2020. Itu saya kebetulan saya ikutnya yang volume trading itu. Jadi lomba-lombaan tuh volume trading terbanyak sama trader-trader yang lain. Tapi mungkin karena memang asetnya mungkin masih jauh dibanding sama yang lain-lain ya. Jadi belum beruntung sih, belum menang. Cuman udah sampai ke top 100 di volume tradingnya itu. Sukanya tentu kalau misalkan dapat profit ya, apalagi kalau bisa profit konsisten itu tiap hari. Nah, yang serunya itu kalau momen-momen sentimen pasar lagi naik, itu seru juga buat trading. Apalagi kalau misalkan koin-koin lokal itu yang harganya masih 2 sampai 3 digit. Koin lokal itu maksudnya koin yang volume koinnya itu lebih didominasi sama koin di Indodax dibanding sama exchanger yang lain. Nah, biasa kalau kayak gitu tuh tinggal ikutin flow marketnya aja. Biasa bisa untung besar dari sana. Terus kadang teman-teman tuh juga karena banyak yang nanyain, jadi kan kepo gitu kan. Jadi lumayan lah bisa ngajarin teman-teman yang mungkin memang tertarik buat di trading juga. Nah, kalau dukanya itu tentu kebalikannya ya. Kalau lagi rugi dan mungkin capek juga ya, karena kan kalau trading crypto itu kan marketnya open selalu 24 jam, nggak ada libur. Nah, berbeda sama saham. Jadi waktu di bulan Juni itu, waktu coin alt lagi naik-naiknya, itu pernah tuh sering banget tidur sekitar jam 2 sampai jam 3 buat trading. Karena emang lagi momentumnya lagi pas banget tuh maksimalin waktu Bitcoin dominance-nya memang lagi downtrend, jadi altcoin-nya lebih ke arah uptrend sih. Jadi memang ngegulungin dananya di altcoin lebih seringan. Saya biasanya kalau strategi tuh pakai chart pattern sama chart indikator sih. Kalau chart pattern tuh biasanya saya sering-sering lihat dari YouTube, karena itu kan biasa banyak tuh youtuber yang ngebahas soal pattern dari chartnya atau ngegambar-gambarin dari chartnya gitu. Dan biasanya juga ada tuh yang ngebahas soal prediksi-prediksi. Nah, biasanya saya belajar dari situ. Kalau chart pattern itu saya biasa pakainya kayak descending triangle, head and shoulder, rising wedge sama double top. Kalau yang chart indikator biasa saya pakai standar aja sih, pakai yang Bollinger Band, RSI sama moving average. Aset kripto favorit yang saya suka tuh, saya lebih suka main di altcoin yang lokal. Itu ada AOA, ACT, VD sama Sinfin. Itu buat yang kalau short termnya. Kalau yang agak jangka panjangnya agak lama, itu mungkin koin-koin yang memang lagi hype di global market. Itu kayak kemarin tuh lagi hype di Coin DeFi. Itu ada Coin Gen Finance sama forknya tuh yang YFI. Sebenarnya unik sih alasan trading di Indodax itu, karena awalnya teman itu udah main di tahun 2017 waktu 2017 akhir, waktu Bitcoinnya tuh lagi all time high. Nah, kebetulan teman kantor ada yang main tuh di bulan September itu
Indodax lagi listing koin kalau nggak salah STC itu Siapet Coin. Nah, waktu itu saya kan belum tahu tuh, jadi saya nitip ke teman saya, buat nitip dana ke teman saya buat dimainin. Tapi setelah itu ada dapat profit dari sana teman saya. Nah, tapi profitnya itu bukan dikembaliin ke saya lewat transfer, tapi malah dibikin ke voucher Indodax. Jadi mau nggak mau saya kan harus buat akun Indodax. Nah, jadi saya ngecairin dari sana, terus ya udah kalau kayak gini kan udah tanggung, jadi saya coba mainin dari sana sih. Jadi itu awal mula saya benar-benar trading dari sana. Pesan buat trader yang lain ya, itu terus semangat sih. Kalau kalian masih rugi, itu anggap aja kalau kalian rugi itu sebagai biaya belajar kalian. Kalian nggak salah jalan sih di trading. Karena kalau dari trading itu salah satu instrumen buat kalian untuk melipat gandakan uang kalian. Nanti kalau misalkan asetnya udah banyak, itu bisa coba instrumen lain diinvestasikan. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah untung dari trading, inget jangan serakah sih, karena kalau serakah itu justru momen dimana kalian bisa mengalami kerugian yang besar.